Aku Dira Fatika Sari, aku semester 5 dari Prodi Perbankan Syariah. Aku berkuliah di Universitas Islam Raden Rahmat, dan video aku kali ini ingin presentasikan tentang pajak dalam hukum Islam. Langsung saja ke slide 1. Slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian pajak dalam Islam. Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah doribah, yang berasal dari kata dorib, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, dan membebankan. Sedangkan secara etimologi, doribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain al-jizyah dan al-kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai doribah. Next, di slide kedua, kita akan membahas tentang beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu Yusuf Qaradawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Yang kedua, yaitu dari Ghazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah untuk menjabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Selanjutnya yaitu ada pendapat dari Abdul Qadim Salum berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang mewajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Selanjutnya yaitu pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa atau pemerintahan muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Di slide ketiga, kita akan membahas tentang karakteristik pajak dalam hukum Islam. Karakteristik pajak dalam hukum Islam ada 6, yaitu yang pertama, pajak doribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Yang kedua, yaitu pajak doribah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Yang ketiga, ada pajak doribah hanya diambil dari kaum muslimin, tidak kaum non-muslimin. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim atau non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pajak doribah hanya dipungut dari kaum muslimin yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Yang kelima, pajak doribah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Yang keenam, pajak doribah dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. Slide selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang pajak dalam Islam. Ada beberapa pendapat ulama yang telah saya ringkas. Ada 5 pendapat ulama yang menerangkan tentang pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu ada Abu Yusuf, dalam kitabnya Al-Kharaj menyebutkan bahwa semua Khulafaur Rasyidin, terutama Umar Ali dan Umar bin Abdul Aziz, dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar. Juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Muqaddimah menyebutkan bahwa oleh karena itu sebarkanlah pajak pada semua dengan keadilan dan pemerataan. Perlakuan semua orang sama
dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Pendapat selanjutnya yaitu dari Hasan al-Banna dalam bukunya Majmatur Rasail mengatakan, melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. Yang selanjutnya yaitu Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Fataya menyebutkan bahwa larangan menghindarkan pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain. Slide selanjutnya yaitu Abdul Qadir Zalum dalam kitabnya Al-Anwal Daulah Al-Khalifah menyebutkan bahwa berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudorotan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak hanya untuk menutupi kekurangan biaya terhadap berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan tanpa berlebih. Selanjutnya yaitu berdasarkan dari uraian beberapa pendapat ulama di atas, terdapat perbedaan mengenai pajak dalam Islam, yaitu ada dua. Yang pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh dibebankan kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memangkan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijakan ini harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah bint Qais bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya pada harta ada kewajiban hak untuk dikeluarkan selain zakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.